Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Saputra dari kelas 2C D4 Trail dengan nomor NIM 2211093025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor Dahlandar. Sebelum kita masuk pada langkah kerja dan prinsip kerja motor Dahlandar ini, marilah kita ketahui dulu apa itu motor Dahlandar. Motor Dahlandar adalah motor jenis listrik 3 fasa yang memiliki 2 kecepatan putaran utama yang dapat dipilih. Motor ini dinamai dengan penemu konfigurasi gulungan khusus yang memungkinkan 2 kecepatan tersebut, yaitu perancang Jerman yang bernama Ernst Dahlandar. Fitur utama dari motor Dahlandar adalah kemampuan untuk beroperasi pada 2 tingkat kecepatan yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan mengubah konfigurasi hubungan gulungan motor antara delta dan bintang atau segitiga dan bintang. Baiklah, kita masuk pada apa yang mempengaruhi kecepatan motor Dahlandar ini. Lihat pada layar, rumus dari percepatan motor ini yaitu NS sama dengan 120 dikali F per P. Perbedaan kecepatan pada motor dapat dengan kutub prinsip perubahan jumlah kutub pada stator motor tersebut. Jika kita merujuk pada rumus kecepatan sinkron, yaitu seperti rumus di samping, maka jelas dengan perubahan jumlah kutub maka akan merubah kecepatan motor. Meskipun dari rumus tersebut, kecepatan motor dapat juga diatur dengan merubah frekuensi sumber listrik. Ini adalah ilustrasi dari kecepatan putar motor Dahlandar. Mari kita coba ambil contoh dari sepeda dengan 2 pegangan atau 2 kutub. Jika kita berpikir tentang putaran roda motor, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh atau 360 derajat relatif cepat, karena hanya ada 2 kutub yang menciptakan medan magnet. Sekarang kita memasangkan dengan 4 kutub roda. Waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh akan lebih lama karena medan magnet harus berinteraksi dengan 4 kutub. Seperti pada gambar yang pertama, dia akan lebih cepat karena medan magnetnya hanya berinteraksi dengan 2 kutub. Jadi dia menghasilkan putaran 360 derajat akan lebih cepat dibandingkan 4 kutub. Selanjutnya kita masuk hubungan kumparan motor Dahlandar. Kita lihat yang kecepatan yang pertama yang tipe torsi tetap, tipe lambat atau delta, dan tipe cepat atau bintang. Jika mengharapkan torsi konstan, maka perbandingan rasio daya 0,63:1. Dalam hal ini, motor dapat dihubungkan delta bintang-bintang dengan kecepatan lambat dan cepat. Contoh motor dengan daya 0,36/1 HP dengan kutub 4/2 delta bintang-bintang. Koneksi ini cocok dipakai untuk beban dengan torsi tetap atau konstan dengan variasi kecepatan. Yang motor tipe daya tetap, hubungan bintang dan delta, untuk mendapatkan 2 kecepatan dengan daya konstan maka rasio torsi adalah 2:1. Motor terhubung dengan bintang-bintang delta atau lambat cepat jika motor dengan daya 10/10 HP dengan kutub 4/2 dengan hubungan delta bintang-bintang delta. Baiklah, tipe motor variabel torsi, untuk mendapatkan torsi yang variasi daya sekitar 1:4, ini diterapkan dengan kipas angin motor terhubung dengan bintang-bintang. Contoh motor dengan daya 1/4 HP dengan kutub 4/2 adalah motor hubungan bintang-bintang. Baiklah, ini adalah pembacaan template dari motor Dahlandar. Yang pertama, kita lihat pada sisi atas yaitu D motor. Itu dilambangkan adalah motor itu bertipe Dahlandar. Bintang-bintang per delta adalah pada tabel kiri atas. Bintang-bintang per delta konfigurasi hubungan gulungan motor memberikan 2 pilihan kecepatan utama. 308 volt yang bermaksud yaitu tegangan nominal motor, yaitu 380 volt. 3/2,4 ampere adalah arus nominal motor.
pada tegangan nominal angka pertama 3 ampere dan arus pada konfigurasi bintang, dan angka kedua 2,4 ampere adalah arus pada konfigurasi delta. 1,1 per 0,75 kW adalah nominal motor pada tegangan nominal. Angka pertama 1,1 kW, daya motor konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua 0,75 kW adalah daya pada konfigurasi delta. 2820 per 1401 min. Itu adalah kecepatan putaran motor pada kondisi operasi normal. Angka pertama yaitu 2820 min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi bintang-bintang, dan angka kedua yaitu 1400 min 1 adalah kecepatan pada konfigurasi delta. Yang terakhir adalah lambang 50 Hz yaitu frekuensi sistem daya listrik. Baiklah, kita masuk pada rangkaian motor Dahlander ini. Di sini ada rangkaian motor Dahlander yang terhubung delta bintang-bintang. Kita masuk pada sumber arusnya. Arus dihubungkan pada MCB 3 fasa. Untuk rangkaian kontrol, salah satu fasanya diambil masukkan kepada awal masuknya, yaitu pada TOR atau Thermal Overload Relay yang berfungsi sebagai penahan beban lebih atau pemutus jika ada terjadinya beban lebih. Dari TOR, keluaran TOR akan masuk ke tombol emergency normally close, dan keluaran dari tombol emergency normally close ini akan masuk pada saklar off yang pertama, yaitu di sini terdapat push button normally close. Keluaran dari push button normally close ini terdapat dua cabang. Yang pertama dari saklar push button NONC pertama dan push button NONC kedua. Keluaran push button NC pada saklar push button on yang pertama, yaitu masuk kepada push button NO kedua, dan keluaran NO kedua akan masuk kepada anak kontaktor yang pertama. Begitupun yang sebaliknya, keluaran dari N-close yang kedua akan masuk kepada NO yang pertama, push button yang pertama, dan keluarannya akan masuk ke kontaktor K3. Dan sini adalah simulasinya. Apabila saklar on pertama yang ditekan, maka lampu akan menyala, koil akan diberi arus, dan anak kontak akan berubah seketika apabila anak kontak K1 yang awalnya NO akan berubah menjadi NC, dan NC akan berubah jadi NO. Kita lihat pada rangkaian, karena apabila saklar on 1 kita tekan, terlihat anak kontak normally open akan menutup dan arus akan mengalir kepada K3, kontaktor anak kontak K3. Kontaktor anak kontak K3 merupakan normally close, jadi arus akan mengalir terus menuju kontaktor K2 yang merupakan juga normally close, dan arus mengalir terus kepada koil K1. Koil K1 akan mengunci anak kontaktor K1 yang awalnya dari normally open akan menjadi normally close, dan arus akan tetap mengalir menuju ke lampu. Dan apabila saklar K2 kita tekan, anak kontak normally open pada tombol push button kedua akan menutup, arus akan mengalir pada K1. K1 kehilangan arus karena push buttonnya kita tekan. Yang awalnya NO akan menjadi NC, dan arus tidak akan mengalir ke anak kontak ini, ke push button yang pertama. Jadi K1 kehilangan arus, koil K1 kehilangan arus, yang awalnya yang berada di sini normally open akan menjadi normally close, dan arus akan mengalir ke K2 beserta K3 yang awalnya di sini menjadi normally close, awalnya akan berubah menjadi normally open. Nah, kontak K3 dan K2 di sini akan berubah menjadi normally open ketika koil K2 dan K3-nya mendapatkan arus, seperti pada gambar simulasi. Ya,
arus tidak akan jika saklar 2 ditekan, kontak normally open menjadi normally close. Yang K1 ini akan dari normally close, anak kontaknya akan berubah menjadi normally open, dan awalnya normally open akan berubah menjadi normally close karena kontaktor K1 tidak mendapatkan arus. Atau apabila kontaktor K1 tidak mendapatkan arus atau kehilangan arus, dia akan berubah dari anak kontak NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Itu pun sebaliknya. Pada gambar yang kedua ini, tidak jauh berbeda dari gambar pertama, hanya saja di sini hanya menggunakan 2 kontaktor dengan prinsip kerja yang sama. Terdapat 1 tombol off dan 2 tombol on. Kita simulasikan. Untuk rangkaian sama saja, rangkaian kontrolnya tidak jauh berbeda, hanya saja di keluaran K1 ini diparalelkan juga untuk kontaktor K3. Dan prinsip kerjanya sama. Apabila saklar pertama kita tekan, ini adalah operasi motor bintang segitiga, bintang segitiga. Kecepatan pertama akan menyala. Apabila saklar kedua kita tekan, maka kecepatan kedua akan menyala. Lihat pada gambar. Untuk rangkaian dayanya terdapat 2 MCB 3 fasa. Kontaktor K1 dan K2 keluarannya sesama ke motor, langsung pada ke motor. Terdapat grounding. Apabila terjadi bukan lebih, motor akan menyala, motor akan mati, rangkaian akan mati, semua rangkaian akan mati. Mari kita simulasikan lagi. Apabila terjadi beban lebih, motor menyala, motor mati, rangkaian mati. Mungkin sekian dari langkah kerja dan prinsip kerja dari motor ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu rangkaian motor dalam garing adalah rangkaian jenis motor yang memiliki 2 percepatan utama, yaitu kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Motor ini menggunakan 2 set gulungan stator yang dapat dihubungkan secara serentak atau seri paralel untuk menghasilkan 2 tingkatan kecepatan motor tersebut. Keunggulan motor Dahlander ini terletak pada fleksibilitasnya dalam aplikasi yang memerlukan perubahan kecepatan motor dalam jangka waktu yang lebih cepat atau lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dan penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.